banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun
dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dalam bahasa aslinya disebut juga dengan diakonin atau pramusaji, waitress. Ada pemikiran bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang tampaknya memang begitu rendah. Artinya sesuatu yang dipandang dunia ini sebagai yang hina, yang rendahan. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin dan siapa yang mau menjadi seorang pelayan? Siapa yang mau melayani orang lain, memberikan tempat terlebih dahulu, mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan atau yang menjadi kepentingan dari orang lain. Oleh sebab itu, dalam pelayanan terlebih dahulu membutuhkan sesuatu keberanian dan mental yang sangat kuat. Banyak orang karena respon akan iman, akan cintanya kepada Tuhan, ingin menjadi seorang pelayan. Tetapi benarkah itu adalah suatu ketulusan? Benarkah itu suatu wujud nyata dari ketaatannya? Karena pelayanan sebenarnya adalah ketaatan dan ketulusan yang dilakukan. Bukan soal kesenangan, bukan soal sukacita, tetapi senang tidak senang, dia mau melakukan itu di dalam ketaatannya, bukan karena keterpaksaan, bukan justru menjadi beban, tetapi di dalam ketaatannya dia melakukan dengan sukacita. Oleh sebab itu, satu sisi jika pelayanan itu adalah hal yang begitu rendah, maka perlu diteliti kembali mengapa orang berebut pelayanan, atau malah karena pelayanan justru menimbulkan berbagai perpecahan. Ibarat ada motivasi yang terselubung, sehingga menjadi pertanyaan jika dia justru tempat yang tidak diinginkan karena konsepnya sebagai orang rendah, orang hina. Namun jika itu diperebutkan, ada sesuatu yang menjadi motivasi yang salah. Sehingga dalam pelayanan membutuhkan pergumulan, kesungguhan, sehingga ada kerendahan hati untuk
melakukannya di dalam ketaatan dan sukacita. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia dihina, dia dianiaya, semua itu dia terima karena pelayanannya. Tetapi dia melakukan itu dalam ketaatan, bahkan mau dicela pun, tetapi motivasi dia ketika pelayanan itu hanya untuk Allah, dia tidak mundur, dia tidak tersinggung, dia lalu tidak cepat sakit hati. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kesaksian Paulus juga menjadi evaluasi dalam setiap pelayanan kita. Mari kita selidiki, apakah kita cepat tersinggung? Apakah ketika yang kita lakukan dalam pelayanan itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, supaya saya dipuji, supaya saya disukai, dikagumi, namun juga pelayanan yang kita lakukan sebenarnya kita menuntut orang mengucapkan terima kasih. Paulus, walaupun dia difitnah, bahkan yang dia terima adalah hinaan, dan dia tetap mau di dalam ketulusan untuk melayani Tuhan. Sehingga bagi dia tidak ada yang lebih tinggi untuk menjadi seorang pelayan. Namun juga tidak ada yang lebih rendah, seolah-olah tidak pantas untuk dilayani. Bagi Paulus dalam pelayanannya, semua perlu untuk mendapatkan pelayanan itu sendiri. Evaluasi yang kedua, apakah kita juga mau melayani orang yang pernah menyakiti hati kita? Apakah kita juga mau untuk memberikan hati kita tetap mau melayani dia, walaupun bisa saja dia pernah membenci, melukai, menyakiti kehidupan kita. Motivasi yang benar dalam pelayanan akan terlihat di sana. Namun bukankah sebaliknya? Jika manusia cepat tersinggung, sakit hati, yang katanya karena pelayanan, firman Tuhan mengajak pertanyakan kembali, teliti kembali. Jangan-jangan yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri. Dan firman Tuhan memperlihatkan memang begitu banyak hal yang kita terima dalam pelayanan ini bukan ucapan terima kasih, bukan penghargaan, bukan rasa hormat, seperti yang disaksikan oleh Paulus. Bisa saja orang malah mengumpat kita, bisa saja orang malah mencela kita, bukan terima kasih. Yang baik sudah kita lakukan, tetapi hinaan, celah yang kita terima. Namun disitulah yang menunjukkan kemurnian, bukti akan pelayanan kita ketika kita mau tetap dengan taat dan tulus menjadi pelayan Tuhan. Atau justru sebaliknya, manusia merasa jenuh, bahkan ingin mengundurkan dirinya dari pelayanan karena yang dia terima bukan yang dia harapkan, atau membuat suatu perhitungan
akan pelayanan yang sudah kita lakukan, berhati-hatilah. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Ada pemahaman bagaimana justru seolah-olah dia melempar ikan teri supaya mendapat ikan kakap di dalam sisi pelayanannya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Namun disitulah letak sukacita yang tidak ternilai. Apa itu? Bisa saja banyak hal kita rugi, baik dari waktu, materi, pengorbanan, tapi ada satu yang tidak bisa dinilai oleh apapun, yaitu kepuasan batin, karena yang kita lakukan untuk pelayanan Allah. Dan yang kedua, mengapa kita tetap mau untuk melayani walaupun kenyataan dan itu hal yang hina dipandang dunia? Karena ingatlah, Yesus sendiri yang mengajak kita. Yesus sendiri yang meminta kita. Allah, penguasa, pencipta, sang juru selamat itu yang meminta kepada kita menjadi pelayannya. Oleh sebab itu, mari kita gunakan dan kita tunjukkan ketaatan dan ketulusan kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak mudah tersinggung, tidak cepat sakit hati, dan pada akhirnya kemurnian pelayanan itu bisa kita tunjukkan dengan cara mau tetap melayani walaupun orang pernah menyakiti kita, walaupun orang tidak pantas untuk kita layani. Mengapa saya katakan tidak pantas? Mungkin dia membenci kita, mungkin dia membalas dengan kejahatan, kebaikan yang kita lakukan, tapi di situ kita bersukacita. Pelayanan, pramusaji, waitress, justru kita tahu Tuhan yang memilih kita, maka Tuhan juga yang menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, menguatkan kami, memberikan pembaharuan untuk menjadi pelayan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan murnikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing kami menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan ketaatan dan ketulusan. Ajari kami berorientasi hanya kepada Engkau. Apapun yang kami terima, apapun Tuhan yang kami lakukan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu Engkau berkati seluruh para pelayan-Mu. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kesehatan di dalam menyatakan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak orang yang rindu untuk menjadi pelayan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang di dalam keadaan sakit penyakit, pergumulan, ataupun duka cita. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Berikan kemenangan, berikan Tuhan jalan keluar, sehingga tetap berpengharapan, memuliakan, mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, kuduskan kami. Amin. Kita bernyanyi dari
BNHKBP nomor 730 dan memberikan persembahan 2A dan 2B. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya bagi kita pada ibadah minggu hari ini, supaya kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan. Marilah melayani sesama kita dan melayani dengan penuh kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami menjadi teladan bagi sekeliling kami. Jauh kami dari hal apapun yang membuat orang tersandung, sehingga tidak seorang pun dari kami yang tercela. Ketika kini kita sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan di dunia ini, marilah kita selalu dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Hendaknya kita sungguh hidup, jangan sebagai orang yang nyaris mati, sebagai orang yang bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuatan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam bagi kita, shalom. Selamat hari Minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Shalom.